Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 23 Desember, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Yohanes Canisius, pengaku iman, dan Santo Servulus, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santo Yohanes Canisius, pengaku iman. Yohanes Canisius adalah seorang pemuda kota yang berjiwa besar di kota dan Universitas Krakow, Polandia. Ia lahir di Kanty, Polandia pada tahun 1390. Ia bercita-cita menjadi imam. Oleh karena itu, semasa mudanya ia belajar filsafat dan teologi di Krakow. Di sekolah, ia terkenal cerdas dan brilian, sehingga dengan mudah menyelesaikan studinya dengan menyandang gelar doktor. Ia kemudian ditahbiskan menjadi imam dan diangkat menjadi profesor kitab suci dan teologi. Ia disukai semua mahasiswa karena cara mengajarnya yang sangat memikat dan mendalam, serta cara hidupnya yang sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Ia dikenal sebagai seorang mahaguru yang murah hati dan gemar menolong orang-orang miskin dan para mahasiswanya. Setelah ditahbiskan menjadi imam, ia terus belajar untuk memperdalam ilmunya. Perayaan Ekaristi harian yang dirayakannya dimaksudkan untuk memulihkan keagungan Tuhan yang disepelekan, baik oleh perbuatannya sendiri maupun oleh perbuatan sesama. Ia mempersembahkan dirinya sebagai pemulih dosa-dosa manusia demi keselamatan jiwa-jiwa. Dalam pada itu, ia menaruh devosi istimewa kepada Kristus yang bersengsara. Ia rajin merenungkan makna kesengsaraan Kristus bagi keselamatan manusia. Kebaikan dan kehebatannya menimbulkan iri dan pertentangan dengan rekan profesor lainnya, sehingga ia terpaksa dipindahkan ke Olkus sebagai pastor paroki. Sebagai pastor paroki, Yohanes ternyata seorang pastor yang bijaksana dan rendah hati. Ia disenangi umatnya. Ia senantiasa berhati-hati sekali di dalam melaksanakan tugasnya sebagai gembala umat, karena ia sadar bahwa apa yang dipandangnya baik bagi umat tidak selamanya berkenan di hati umat dan menjawabi kebutuhan umat. Akan tetapi, kerendahan hati dan kelemah lembutannya akhirnya dapat menarik simpati umatnya. Setelah berkarya beberapa lama di Olkus, dengan berat hati ia meninggalkan umatnya karena dipanggil kembali ke Krakow untuk mengajar kitab suci. Ia mengemban tugas ini sampai akhir hidupnya. Yohanes Canisius adalah seorang imam yang serius dalam menjalankan tugas, tetapi tetap rendah hati. Kebaikan hatinya dikenal oleh semua umat di kota Krakow, terutama mereka yang miskin dan malang yang mengalami berbagai kesulitan hidup. Ia membantu orang-orang itu dengan harta dan uangnya. Untuk kebutuhan-kebutuhannya sendiri, ia menyisihkan hanya sejumlah kecil uang. Jam tidurnya hanya sedikit dan tidur di lantai saja. Makanannya pun sangat sederhana, tanpa lauk pauk. Cintanya yang besar kepada Kristus tersalib mendorong dia beberapa kali berziarah ke Yerusalem untuk menyaksikan langsung jalan sengsara yang dilalui Yesus pada waktu memikul salibnya menuju Golgota. Dengan penuh semangat, ia mewartakan Injil kepada bangsa Turki dengan harapan menjadi martir di tangan bangsa Turki yang Islam. Dalam ziarah-ziarah itu, biasanya ia memikul sendiri bebannya. Apabila ia ditegur dan dinasihati oleh atasannya agar memerhatikan kesehatannya, ia dengan tenang menjawab,
Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Lihat saja para rahib yang hidup di padang gurun dengan mati raga dan puasa yang keras, namun mereka justru berumur panjang. Yohanes Kansius menanggung beban penderitaan batin yang luar biasa karena kebencian orang lain. Namun ia menghadapi semua itu dengan tenang, bahkan ia dengan tekun bermati raga dan berpuasa. Beberapa kali ia pergi ke Roma untuk bertemu dengan Paus. Dalam suatu perjalanannya ke Roma, ia mengalami suatu kejadian kecil. Dari kejadian itu, kita dapat membayangkan kebaikan dan kemurahan hatinya. Dalam suatu perjalanannya ke Roma, ia disergap dan ditodong oleh beberapa orang perampok. Mereka meminta darinya uang atau emas. Dengan tenang, ia mengatakan kepada perampok-perampok itu bahwa ia tidak punya apa-apa selain pakaian yang dikenakannya. Lalu ia melanjutkan perjalanannya tanpa memberikan apa-apa kepada para perampok itu. Namun tidak seberapa jauh dari para penjahat itu, teringatlah dia bahwa di dalam saku mantelnya ada sebutir emas. Maka ia segera kembali menemui perampok-perampok itu untuk menyerahkan emas itu kepada mereka. Perampok-perampok itu begitu malu dan tidak bersedia menerima emas yang disodorkan Yohanes. Mereka lalu membiarkan dia melanjutkan perjalanannya. Banyak sekali tanda heran yang terjadi atas namanya, baik sebelum maupun sesudah kematiannya pada malam Natal tahun 1473. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 23 Desember, yakni Santo Servulus, pengaku iman. Karena tertimpa suatu penyakit, sekujur tubuh Servulus menjadi lumpuh. Ia tidak dapat duduk atau berdiri tegak, bahkan menggerakkan tangannya pun ia tidak mampu. Setiap hari, ibu dan kakaknya membaringkan dia di pintu gerbang gereja Santo Clemens di Roma. Di situ ia menantikan belas kasih orang-orang yang lewat di pintu gerbang itu. Salah satu keunggulan Servulus ialah ia dengan senang hati menyisihkan sedikit uang dari pendapatannya untuk teman-temannya yang senasib dengan dia. Banyak orang kagum akan kesabaran dan ketabahannya dalam menanggung beban penderitaan itu. Servulus pasrah kepada Tuhan. Dalam kemalangannya itu, ia tidak lupa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah dia terima dari belas kasih begitu banyak orang. Keadaan hina serta penderitaannya menjadi berkat dan sumber keselamatan serta sarana mencapai kesucian hidup. Ketika mendekati ajalnya, ia memohon teman-temannya untuk berdoa dan menyanyikan mazmur baginya. Ia meninggal dunia pada tahun 590. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 23 Desember, yakni Santo Yohanes Kansius, pengaku iman, dan Santo Servulus, pengaku iman. Santo Yohanes Kansius dan Santo Servulus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.